Halo Misteri Lovers, kita ketemu lagi di kisah horor misteri kali ini. Bayu menatap kalender di dinding kamar. Hari ini genap setahun sejak Bima, saudara kembarnya, meninggal dalam kecelakaan tragis di sebuah tikungan jalan. Kejadian itu masih terasa begitu nyata di pikirannya. Dering telepon dari polisi, suara isak tangis ibunya, dan rasa kehilangan yang menghantam seperti ombak besar. Hari itu, Bima sedang dalam perjalanan menuju sebuah kafe untuk menemui Nisa. Gadis itu adalah teman sepermainan mereka sejak kecil. Setelah lulus kuliah, Nisa menghabiskan waktu untuk membantu ayahnya mengelola kafe yang menjadi usaha keluarganya. Namun takdir berkata lain, Bima tak pernah sampai ke tempat itu. Sepeda motor yang dikendarai Bima mengalami kecelakaan, bertabrakan dengan sebuah taksi di tikungan tajam. Bima tewas ketika di tempat kejadian. Bayu, yang selama ini sangat dekat dan selalu bersama saudara kembarnya sejak lahir, merasa seperti setengah dirinya juga mati hari itu. Sore itu, entah mengapa, Bayu merasa gelisah, hatinya tak tenang. Ada dorongan kuat untuk keluar rumah. Meskipun cuaca mendung dan angin bertiup kencang, ia melangkah ke garasi dan menatap sepeda motor Bima yang sudah hampir setahun tak tersentuh. Motor itu adalah kesayangan Bima, beberapa bagian yang rusak telah diperbaiki setelah kecelakaan. Bayu dan keluarganya sengaja menyimpan motor itu sebagai kenangan dan pengingat akan kehadiran Bima yang pernah ada di antara mereka. Tanpa sadar, Bayu mengulurkan tangan, menyentuh setang motor itu, mengelusnya beberapa kali lalu memutuskan untuk mengendarainya. Mungkin ada rasa rindu, atau sekadar ingin mengenang kenangan bersama Bima. Ia mengambil helm, mengenakan jaket hitam, dan menghidupkan mesin motor yang segera mengaum seperti biasa. Bayu memacu motor itu keluar dari garasi. Ia tak tahu pasti hendak kemana. Tetapi entah bagaimana, ia berkendara tanpa tujuan jelas, berputar-putar di jalanan kota yang lumayan ramai. Di sebuah taman Bayu menghentikan motornya. Ia melirik arlojinya. Jam menunjukkan pukul 18.45, waktu yang sama dengan kecelakaan Bima setahun lalu. Namun ketika ia perhatikan lebih seksama, ternyata arlojinya mati. Bima menepuk arlojinya beberapa kali dan akhirnya jarum jam mulai berdetak lambat. Jalanan mulai gelap dan lampu-lampu kota mulai menyala. Bayu masih termenung di bangku taman. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikirannya. Ia meraih ponselnya, menggeser layar beberapa kali sebelum menekan tombol panggilan di layar. "Halo, Bayu, ada apa nih tumben nelpon?" Suara Nisa terdengar ceria di earbud Bayu. "Enggak, cuma bete aja. Kamu di kafe ya?" sahut Bayu, suaranya terdengar berat. "Iya, aku di kafe. Emangnya bete kenapa?" sahut Nisa di ujung telepon. Bayu menghela napas dalam. "Kamu inget gak, hari ini genap setahun kepergian Bima. Kalau kamu gak sibuk aku pengen mampir. Barangkali kita bisa mengenang Bima bersama." "Tentu aku ingat. Aku juga agak bete. Pengen cerita kenangan kita sama Bima tapi gak tahu sama siapa. Kebetulan banget kalau kamu mau mampir," sahut Nisa. Nada senang sekaligus sedih bercampur dalam suaranya yang lembut. "Oke, aku berangkat sekarang," sahut Bayu sambil menutup panggilannya. Bayu mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, menyusuri jalan yang mulai ia kenali. Kilasan tentang kejadian pada malam itu segera terlintas di pikirannya. Tiap tikungan, tiap lampu jalan, semua terasa begitu familiar. Hati kecilnya berteriak, memintanya untuk berhenti. Tetapi ada dorongan yang lebih besar yang memaksanya terus melaju. Lalu ia sampai di tikungan itu, tikungan tajam dengan lampu jalan redup, dikelilingi oleh deretan pohon besar di sisi jalan. Di tikungan maut itulah Bima kehilangan nyawanya setahun yang lalu. Saat itu Bayu merasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Detak jantungnya berpacu, seperti firasat buruk sedang merayapinya. Tepat saat ia hendak melambatkan laju motornya, dari arah berlawanan, sesuatu melaju dengan kecepatan tinggi. Semua terjadi begitu cepat. Bayu tidak sempat menghindar. Bruak, tabrakan itu terasa begitu keras. Tubuhnya terlempar ke jalan, dan semuanya tiba-tiba gelap. Namun, beberapa detik kemudian, Bayu membuka matanya. Anehnya, ia tidak merasa sakit sama sekali. Ia segera bangkit berdiri, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di depannya, ia melihat sesuatu yang menabraknya, yang ternyata sebuah taksi berhenti mendadak. Pengemudinya keluar dengan wajah panik. Tak jauh dari sana, seorang yang kebetulan ada di tempat itu berlari menghampiri sambil mengeluarkan ponsel, menelepon seseorang. Bayu ingin mendekati mereka, ingin berbicara, tetapi kakinya terasa begitu berat,
seolah menyatu dengan aspal yang masih terasa hangat. Ia memandang tubuhnya sendiri, mencoba mencari luka atau tanda-tanda cedera, tetapi pakaiannya tampak utuh, tak ada robek ataupun luka. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Tatapannya terus mengikuti orang-orang yang semakin mendekat, menuju ke arah sesuatu yang tergeletak di jalan, sebuah tubuh, dan itu adalah dirinya sendiri. Bayu mematung, tubuh itu adalah dirinya, tergeletak kaku di atas aspal, dengan darah mengalir dari kepalanya. Bayu langsung panik. Gak mungkin, gumamnya. Ia kembali mencoba untuk melangkah, namun masih tidak bisa, kakinya menolak untuk bergerak. Dalam posisinya yang masih sama, kebingungan semakin menyelubungi pikiran Bayu. Semua mulai semakin tidak masuk akal. Ia menyaksikan petugas ambulans tiba di tempat kejadian. Wajah mereka terlihat begitu familiar. Polisi juga datang, dan Bayu mengenali mereka sebagai orang yang sama seperti waktu kejadian kecelakaan Bima. Bayu merasa dunia di sekitarnya seperti terulang. Setiap detailnya persis sama seperti apa yang terjadi pada Bima setahun lalu. Tak ada yang berubah. Taksi yang berhenti miring dengan supir yang sama. Bahkan posisi sepeda motornya yang hancur, hingga saksi mata yang sama. Ketika akhirnya tubuhnya diangkat oleh petugas ambulans, Bayu menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia telah meninggal. Sama seperti Bima, kejadian ini adalah pengulangan sempurna. Deja vu yang menjadi nyata, perasaan dingin menyelimuti dirinya. Tidak ada teriakan atau rasa sakit, hanya kesadaran bahwa hidupnya sudah berakhir. Bayu masih terpaku, berdiri diam di sisi jalan, menyaksikan kesibukan yang tiba-tiba terjadi di tikungan itu. Sekilas matanya menangkap sosok seseorang dari kejauhan. Bayu memfokuskan pandangannya, dan tubuhnya yang semula perlahan mulai bisa digerakkan ketika ia mengenali siapa orang itu. Bima, saudaranya yang sudah meninggal setahun lalu berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali Bayu melihatnya. Bima tersenyum, wajahnya tampak tenang. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar Bayu mendekat. Bayu merasa tubuhnya bergerak tanpa kendali, mendekati sosok Bima yang terlihat semakin nyata. Bayu, suara Bima terdengar lembut, seperti suara yang telah lama hilang dari hidup Bayu. Akhirnya kamu datang. Bayu hanya berdiri di tempatnya, terlalu terkejut untuk berkata apa-apa. Ia memandang wajah kembarannya, yang tampak sama seperti yang ia ingat. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Aura Bima terasa dingin, seperti bayangan yang hadir di antara cahaya dan kegelapan. Apa yang terjadi? Tanya Bayu akhirnya, suaranya terdengar parau. Bima menggeleng pelan, senyumnya melebar. Takdir, mungkin, atau sesuatu yang lebih besar dari itu. Kita berdua tidak pernah benar-benar bisa dipisahkan. Bayu, sekarang, kita bersama lagi. Bayu ingin bertanya lebih banyak, tetapi kata-katanya terhenti. Bima meraih tangannya, dan seketika Bayu merasakan kehangatan yang aneh, seperti bagian dirinya yang hilang telah kembali. Tanpa banyak berpikir, Bayu segera memeluk saudara kembarnya, meluapkan rasa kehilangan dan melepaskan kerinduan yang tertahan selama setahun terakhir. Waktu terasa berhenti. Bersama Bima, Bayu mulai melangkah menjauh dari tempat kejadian. Dunia di sekitarnya perlahan memudar, menjadi bayangan buram yang tak lagi berarti. Sementara itu suasana remang terlihat di kafe yang telah sepi. Nisa masih menunggu kedatangan Bayu. Beberapa kali ia memeriksa ponselnya. Barangkali ada panggilan atau pesan dari Bayu yang terlewatkan. Tetapi kosong, tak ada sesuatu seperti yang ia harapkan. Nisa bersiap untuk menelpon Bayu ketika playlist di ponselnya memutar sebuah lagu yang membuatnya agak tersentak. Nisa memperhatikan sekeliling, suasana ini, lagu ini, bahkan tas dan pakaian yang ia kenakan sama persis dengan setahun yang lalu. Sebuah firasat buruk tiba-tiba terlintas di hatinya. Bayu, bisiknya lirih. Demikian kisah horor misteri kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Sampai jumpa di kisah horor misteri selanjutnya. Atau bisa juga langsung cek kisah-kisah horor dan penuh misteri lainnya di buku koleksi cerpen misteri yang terbit di Vizo.